Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Histia dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa modern. Bagaimana kondisi Islam pada masa modern? Profesor Dr. H. Harun Nasution, pakar studi Islam, berpendapat bahwa Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Pada saat itu, Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Siapa saja ya tokoh-tokoh Islam pada masa modern? Yang pertama adalah Rashid Ridho, yaitu pada tahun 1865 sampai 1935. Pada tahun 1897, Ridho bertemu dengan Muhammad Abduh. Atas persetujuan darinya, Ridho menerbitkan majalah Al-Manar. Tujuan penerbitan tersebut adalah untuk menjadi corong bagi gerakan pembaruan Islam di dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari belenggu penjajah. Pokok pemikiran Rashid Ridho adalah yang pertama adalah kemudaratan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, penyebab lain kemudaratan Islam adalah merebaknya faham fatalisme di dunia Islam. Ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Hukum-hukum fikih yang berkenaan enggan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tokoh Islam yang kedua pada masa modern adalah Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kawala, bagian utara Yunania. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Prancis. Sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Pemikiran Muhammad Ali Pasha dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, mengirim pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria. Kedua, mendatangkan perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. Yang ketiga, dia memiliki inovasi dalam bidang ekonomi dan pertanian. Kemudian ada juga inovasi dalam bidang pendidikan. Inovasi yang dilakukan Pasha adalah memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Pasha mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan bahasa, kemudian ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika dengan pelajaran utamanya, dan yang terakhir adalah pengetahuan keterampilan.
Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai tahun 1938. Iqbal menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India. Meskipun tidak sempat menyaksikan langsung pendirian berdirinya negara Pakistan, tetapi karena jasanya, Iqbal tetap dikenang menjadi pahlawan nasional negara Pakistan. Namanya pun diabadikan menjadi Bandar Udara Internasional Muhammad Iqbal di Lahore, Pakistan. Apa saja sih pokok-pokok pemikiran Iqbal? Yang pertama, Iqbal bercita-cita membangunkan sebuah peradaban baru yang anggun. Kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Pintu ijtihad masih terbuka, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisme dari peserta didik, sehingga mereka menyadari segala kemungkinan yang menimpa dirinya. Kemudian tokoh Islam pada masa modern selanjutnya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873. Tahtawi pernah melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian, ia belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Setelah melanjutkan studi di Prancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemah pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. At-Tahtawi berhasil menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Prancis dan mengedit puluhan karya terjemahan lainnya. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi yang pertama pada bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang pemerintahan, dan bidang cinta tanah air atau patriotisme. Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Pengaruh pemikiran dan pembaharuannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Dengan pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yaitu 1. Penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk menekani dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Kemudian menggagas ide pan-Islamisme antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama menurut Jamaluddin. Kemudian yang terakhir, Jamaluddin berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Tokoh Islam pada masa modern selanjutnya adalah Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Kemudian, Abduh melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866.
Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, Abdu menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abdu meninggal pada tanggal 11 Juni 1905. Pokok pemikiran Muhammad Abdu yang pertama menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Menurut Muhammad Abdu, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Kemudian tokoh Islam pada masa modern selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1868 sampai 1923. Salah satu kesuksesan Kiai Dahlan ditandai dengan berdirinya organisasi masyarakat yang bernama Muhammadiyah di Indonesia pada tanggal 18 November 1912. Pokok pemikiran Kiai Dahlan yang pertama, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk umat manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme, sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Selanjutnya, menurut Dahlan, Menteri Pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan masyarakat. Modal pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1871 sampai 1947. Di antara bentuk pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Hashim yang sekarang masih bias dilihat adalah mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Yang saat itu dusun Tebu Ireng penuh dengan perjudian, prostitusi, minuman keras, dan pencurian maupun perampokan. Pokok pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu dalam bidang tasawuf, dalam bidang penjajahan Belanda, dalam bidang politik, dan dalam bidang pendidikan. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Berikut ini beberapa manfaat Islam pada masa modern bagi Indonesia. Yang pertama, banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kedua, berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Dan yang terakhir pengaruhnya adalah berdiri perguruan tinggi keislaman Indonesia yang membuka jurusan keagamaan dan umum. Pasti hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern ini. Yang pertama adalah dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh dan akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, hikmahnya adalah mengkaji Al-Quran hadis dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. 3. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman. 4. Belajar sejarah pada masa modern. Dengan ini kalian akan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu. Selanjutnya, dengan berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Terakhir, memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah.
Anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.